Assalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Guru kita semua, sahibul majlis Habib Syarif bin Husain bin Sahab yang saya hormati, para alim ulama, para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Saya itu dari kecil diajarkan oleh guru-guru saya, itu dikatakan bahwa al-ilmu silatun atau rahimun baina ahlihi. Ilmu itu akan menyatukan semua orang yang ada fi sabilil ilmi. Jadi kalau kita ini ada di jalan ilmu, kepengen ketemu dengan orang yang berilmu, itu kata guru saya, tinggal tunggu waktunya. Saya ini tidak pernah kenal dengan beliau guru kita, Habib Syarif itu saya tidak pernah kenal. Tiba-tiba dipertemukan di tempat yang baik. Saya datang ke acara Multaqo As-Sufi di Pekalongan, itu bertemu dengan beliau, diantarkan ke tempatnya Habib Lutfi waktu itu dengan wasilah beliau. Alhamdulillah, kemudian bisa menjalin silaturahmi ini sampai hari ini. Saya diberitahu tentang Majlis Mahabbatul Aulia. Saya datang ke sini, itu sebetulnya bukan mau bicara, tapi mau belajar. Bahwa hidup ini luar biasa loh. Buat para jamaah yang hadir di majlis ini. Bayangkan, ini kan hari libur, hari Ahad, waktunya juga habis asar. Itu orang tidak biasa kemudian mengadakan majlis. Saya rasa jarang ada majlis di Jakarta hari Ahad asar. Itu kalau disurvei, pasarannya rendah itu. Kenapa? Karena waktunya tidak mendukung. Tapi ternyata majelis ini bisa bikin pengajian hari Ahad sore. Jangankan saya majelis ya. Saya di pesantren, hari Ahad sore itu santri minta tidak belajar itu. Semuanya minta dalam keadaan apa ini? Libur. Tapi hari ini saya belajar dari beliau. Ternyata kalau niatnya kuat, keinginannya benar, orang itu bisa kok untuk diajak mengingat kepada Allah di waktu yang orang tidak biasa mengingat Allah. Ini sebetulnya kunci kesuksesan. Ini dilalah kata orang Jawa. Tadi pagi saya itu di pesantren ngajar kitab hikam. Sampai di hikmah yang nomor 23 itu. Itu Ibnu Athaillah itu wanti-wanti sama kita. Kata beliau begini, la tataraqqab faraghal aghyar fa innahu yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Kata Ibnu Athaillah, orang itu kalau mau jadi hamba Allah yang lurus, itu la tataraqqab, jangan nunggu-nunggu. Ini mazhab orang yang namanya tarsok, entar besok. Jangan tunggu-tunggu faraghal aghyar, kekosonganmu dari selain Allah. Ini dalam istilah tasawuf, selain Allah tuh namanya ghair. Ya kayak kita ini kan ada orang alim, yang satu ndak alim, maka dikatakan yang ini ghairul alim. Ini dikatakan manusia, yang ini bukan orang, maka dikatakan ghairul insan. Dalam istilah tasawuf, semua selain Allah itu dikatakan al-aghyar. Kamu jadi manusia, kata Ibnu Athaillah, jangan nunggu kalau mau beramal soleh, nunggu waktu kosongmu. Ini sering nih kita ini, kalau diajak ngaji, nanti datang nggak maulid? Ya lihat situasi. Ya. Kalau gua lagi sibuk, ada kerjaan, nggak datang. Kalau nanti lagi nggak ada kerjaan, datang. Orang kayak gini ini, biasanya nggak datang-datang ini. Kenapa nggak datang-datang? Karena tidak mungkin kalau kita baca Quran ada orang yang faragh al-aghyar. Nggak ada. Orang itu diciptakan sama Allah, itu jelas kok. Zuyyina linnasi hubbus sahawat.
Semua orang itu pasti cinta sama syahwatnya. Nggak ada orang yang nggak suka duit, itu nggak ada. Kiai itu asalnya suka duit loh. Tapi karena ingat sama Allah, jadi duitnya itu kalah. Tapi kalau nggak ingat sama Allah, ceramah pasang tarif itu. Ya, kenapa? Karena nggak ada orang di dunia ini yang nggak cinta sama apa ini? Dunia. Siapa ayo coba? Sahabat Nabi, baik secara individu, bahkan kelompok yang terbaik, itu nggak pernah lupa kok dari yang namanya dunia. Coba lihat Sayyidina Hanzalah itu. Hanzalah ibn Rabi at-Tamimi. Ini kan katibul wahyi. Satu ketika bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di majlisnya Rasulullah. Begitu ketemu, ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, Hanzalah, apa kabarmu? Dia jawab tuh dalam Sahih Bukhari itu, nafaqo Hanzalatu. Hanzalah hari ini jadi orang munafik. Sayyidina Abu Bakar kaget ini. Orang soleh kok bisa ngaku munafik? Kalau kita munafik ngaku soleh, kan gitu kan? Kita baru tahajud 5 hari itu jadi Imam Ghazali, kan gitu. Ini orang yang rekam jejaknya, pekerjaan sehari-harinya. Ini kata Sayyidina Abu Bakar, kelihatan kalau ahlul jannah. Tapi tiba-tiba ngomong, nafaqo Hanzalatu. Hanzalah hari ini jadi orang munafik, Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kok bisa? Bisa, kata Hanzalah. Kita ini, kalau sedang ada di majlis Rasulullah, yudzakiruna bil jannati wan nar. Kalau lagi di depan Nabi nih, pengajian, itu Nabi mengingatkan kita dengan surga dan neraka ka'anna ra'yal ain. Kayak kita lihat surga dengan neraka tuh depan mata kita, bawaannya kepengen sholat aja. Coba, kita kalau di majelis ini, bawaannya kepengen yang baik aja. Keluar sedikit ke jalan condet, itu udah lain lagi perasaannya, Pak. Iya kan? Kata Hanzalah, kalau saya di depan Nabi, saya itu kayaknya bawaannya itu maunya amal soleh terus. Karena Nabi yudzakiruna bil jannati wan nar. Tapi fa'in rojakna, kalau kami sudah pulang ilal azwaj, ngelihat istrinya yang cantik itu, waddoi'ati, duitnya yang banyak, itu belum tentu kita ingat Allah. Ya saya nggak nuduh ya, tapi bapak-bapak ini kalau seandainya di kantongnya sekarang ada duit 10 miliar, masih ngaji nggak sore ini, Pak? Ya? Hah? Alhamdulillah karena nggak punya duit banyak, akhirnya ke pengajian kita ini, ya kan? Lah ingat kita bicara jujur lah, Pak. Kalau seandainya kita punya uang 10 miliar, pesan guru kita tadi masih dipakai nggak tuh? Wiritan bantal apa wiritan matahari? Saya yakin kalau di kantong kita ada duit miliaran, wiritannya bantal, Pak. Yakin. Kapan waqiah dibaca? Kalau miskin. Kapan duha dikerjakan? Akhir bulan. Tapi kalau sudah dapat rezekinya, duhanya berhenti. Ini kata Sayyidina Ibni Athaillah As-Sakandari, ini bukan orang yang benar. Orang yang benar itu la tatarakab faraghal aghyar. Jangan nunggu. Kalau mau beramal soleh itu nunggu waktu kosong. Nggak bisa. Karena hidup di dunia siapapun, itu pasti cinta syahwat. Sayyidina Hanzalah. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, kalau itu yang kamu omongin sama. Saya juga begitu. Kalau di depan Nabi bawaannya amal soleh, di belakang Nabi boleh jadi saya dipermainkan oleh hawa nafsu. Yuk ngadu sama Rasulullah. Ngadu, Pak. Lihat, jawabannya itu kan butuh perbandingan dalam hidup ini. Kata Rasulullah, kalau kamu bisa nih, lautadumuna alamatakununa indi. Kalau engkau bisa mudawamah ya di luar sana, seperti ketika di hadapan saya, la sofahat kumul malaikatu. Kamu dicium tangan sama malaikat. Kenapa? Bukan orang. Nih, ya. Jadi kalau bapak nih nggak bisa bedakan mana Avanza, mana Mercedes, itu berarti malaikat, Pak. Tapi kalau masih bisa bedain mana gula Jawa, mana Silver Queen, itu berarti manusia, Pak. Ya, kenapa? Manusia itu pasti suka sama apa itu? Syahwatnya. Maka kata pesan Nabi, lakin ya Hanzalah, orang tuh kalau mau sukses, as-sa'atu was-sa'ah. Hidup tuh yang seimbang. Ada waktunya Anda ke pasar, ada saatnya Anda datang ke majelis. Ada waktunya Anda berzikir, ada masanya Anda bekerja. Hidup yang seimbang. Tanpa keseimbangan, kamu pasti jadi orang munafik. Itu pribadi, Pak. Kelompok juga sama. Lihat kelompok yang paling dipuji sama Allah itu di Quran. Kan kelompok Ansor, Pak. Ansor itu, kata Al-Quran, kan walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Ini orang yang bukan sekedar membuka pintu rumahnya loh, tapi membuka pintu hatinya untuk Rasulullah. Al-Ansor itu banyak yang memeluk Islam tanpa perlu bertemu dan melihat Rasulullah.
Yang masuk Islam itu kan yang hadir bai'ah Aqabah saja, Pak. Itu An-Nuqaba itu cuman berapa? Puluhan orang. Tapi Rasulullah datang ke Madinah, itu disambut oleh begitu banyak penduduk Madinah dalam keadaan apa itu? Islam. Itu orang dipujinya luar biasa. Ansor kurang apa? Nabi datang dikasih semuanya. Orang Islam hijrah semuanya dikasih. Jangankan harta, istri dibagi. Ya. Jadi kalau saudara ini kepengen dapat pembagian istri, itu salah lahir. Ya. Coba dulu ikut hijrah Nabi, dapat pembagian istri itu. Dia dari Mekah, nggak ada bininya, Pak. Orang Madinah istrinya 4, itu suruh milih. Kamu nggak punya istri ya? Ini saya istri kebetulan ada 4 ini stok ini, ya kan? Ambil, itu kan dari bagusnya orang. Harta tuh dibagi 2. Bahkan kata sahabat, kami dulu menyangka bahwa uhuwah imaniyah dan islamiyah itu hampir saja akan membagi warisan di antara saudara seagama karena hebatnya kaum Ansor. Tapi lihat, Ansor yang segitu hebatnya, Pak, itu ketika godaan dunia begitu kuat, itu lupa diri. Ayo, Bapak baca sejarah setelah perang Hunain itu. Di lembah Ji'ronah itu. Orang Ansor itu kecewa sama Rasulullah. Nabi setelah menaklukkan kota Mekah, mengalahkan Bani Sakif penguasa Taif itu, kemudian menang di perang Hunain, itu balik ke Ji'ronah, bawa duit banyak banget, Pak. Itu Nabi bawa Innova mungkin 100, Pak. Ya, itu bawa duit, bawa emas, semuanya dibawa. Tidak pernah Rasulullah sekaya hari itu. Semua duit dunia itu ada dalam genggaman Rasulullah. Apa yang terjadi? Sama Nabi dikasih sama kaum muhajirin semua ini. Orang Mekah Quraisy semua ini. Ansor nggak dikasih sama sekali, Pak. Semua dikasih. Orang Mekah itu luar biasa. Dikasih Innova, ATM Bank Syariah, kalau ada BSI, dikasih semua ini. Sama Nabi, emas semua. Sertifikat tanah, lo ambil Pondok Indah ya, lo ambil Menteng. Itu semuanya kaum muhajirin. Ansor itu nggak dikasih sama Nabi. Maka orang Ansor nih, yang asalnya cinta sama Rasulullah, itu tergoda loh imannya. Ngomongin Nabi di belakang gitu. Ngomongin itu. WhatsApp grup itu penuh, Pak, dengan omongan itu. Bener. Ya Nabi, giliran susah dulu kita. Sekarang udah enak, yang diinget cuman saudaranya sendiri, Quraisy ini. Yang satu ngomong, dia dibagi duit banyak banget sama Nabi. Padahal pedangnya itu masih basah dengan darah kita dulu di perang Uhud. Itu ngomong begitu. Maka Sa'ad bin Ubadah, itu pemimpin kota Madinah itu, ya, pemimpin Aus dengan Khazraj ini, cepat lari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, adrikil Ansor. Nabi, perhatikan itu, kekecewaan yang terjadi di kalangan Ansor. Kata Nabi, apa itu? Ya harta ghanimah ini Rasulullah. Kok nggak ada yang dibagi sama orang Madinah, semuanya dikasih sama orang apa ini? Mekah, dan semuanya sedarah Rasulullah itu Quraisy. Kok kami yang Madinah ini, yang mendukung dakwah Nabi, kok nggak dikasih? Kata Nabi, kamu sendiri apa pendapatmu? Sa'ad bin Ubadah itu tidak basi-basi. Ma'ana ya Rasulullah illa rajulun minal ansor. Kalau Nabi tanya kepada saya sebagai manusia, saya juga kecewa ya Rasulullah. Saya sama dengan orang Al-Ansor. Kok Nabi nggak ada inget-ingetnya sama saya? Nih, kalau hidup nggak seimbang, Pak. Jadi larinya dunia itu. Nabi langsung kasih solusi obat yang luar biasa, Pak. Kata Nabi, kalau gitu Sa'ad bin Ubadah, kumpulkan itu Ansor semuanya itu. Di mana? Di lembah Ji'ronah. Nabi pidato itu di depan mereka. Maqalatun balagatni angkum. Saya dengar kok gosip itu, ya. Alhamdulillah ini, ya, saya baca semua ini yang ada di WhatsApp grup Ansor nih, Jibril bocorin ini, ya. Bukan Telkomsel yang bocorin nih, maka Jibril, nih Nabi nih, print out-nya nih, Ansor lihat nih, WhatsApp-nya pedes banget, memang pedes, Pak. Kata Nabi, maqalatun balagatni angkum. Wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Saya tahu kok, kalau kamu hari ini sedang kecewa kepada saya. Tapi kamu jangan lupa, kata Nabi. Ya, saya ini datang ke Madinah. Ini Nabi manusiawi banget, Pak. Saya datang ke Madinah, kalian dalam keadaan kafir. Kalau bukan karena saya, kalian tidak beriman, kata Nabi. Saya datang ke kota Madinah, kalian tuh perang antar kampung, Aus dengan Khazraj. Sayalah yang mempersatukan kalian. Saya datang ke Madinah, negarimu tuh dalam keadaan kacau. Saya memberi rasa aman Madinah. Kata Nabi, bukankah begitu? Semua jawab, bala, benar Nabi begitu. Kata Nabi, ya maksarul ansor, ayo ngomong sekarang. Kamu keluarkan, kamu balas saya. Kan tadi Nabi ngomong, saya ini jasanya gede loh. Kalau bukan karena saya, iman gak datang ke Madinah. Tapi kata Nabi,
kalian Ansor boleh kok ngomong. Lau kultum, seandainya kamu berani ngomong, la sodaktum. Apa yang kamu omongkan itu juga benar, bukan dusta. Wala sudiktum, orang yang mendengar dalam sejarah juga akan membenarkan kamu. Kata Ansor, mau ngomong apa lagi ya Rasulullah? Memang benar, kalau bukan karena Nabi, kami tidak beriman. Nabi ajarin tuh, kenapa kamu nggak balas? Ataitana mukadzaban. Nabi ingat loh. Oke, Nabi datang ke Madinah bawa iman, bawa Islam. Tapi Nabi datang ke kota kami, itu kan dalam keadaan mukadzaban, didustakan. 13 tahun di Madinah, enggak di Mekah, enggak ada orang yang beriman kecuali dalam bilangan apa ini? Jari. Kami fa'amanna, kami yang beriman. Ataitana, kamu datang kepada kami itu dalam keadaan miskin kan? Enggak punya apa-apa. Yang kasih rumah siapa? Yang kasih makan siapa? Itu Nabi sendiri yang ngajarin ngomong itu. Ya kami. Ataitana toridan fa'awainak. Engkau datang tuh kan toridan, tidak bawa apa-apa, tidak punya keluarga, tidak punya pendukung. Kalau kami tidak terima di Madinah, engkau mau kemana ya Rasulullah? Itu Nabi sendiri yang ngomong. Artinya kata Nabi, kalau mau berbalas pantun, ini masing-masing punya pandangan yang sama. Nabi punya jasa di Madinah, tapi orang Madinah juga punya jasa sama Nabi. Pertanyaannya kata Rasulullah, coba kamu pikir baik-baik. Saya kasih orang Mekah itu uang, karena saya tahu iman mereka masih lemah. Kalau mereka nggak dapat duit, salah-salah mereka akan tergoda untuk kafir. Sementara saya tidak pernah meragukan iman kalian Ansor. Dalam keadaan susah, kamu tetap ikut saya. Maka Islam mereka, saya gunakan wasilah uang, sementara saya bertawakal kepada Allah. Karena kepercayaan saya kepada iman kalian yang kuat kepada saya. Ya ma'syarul Ansor, kata Nabi. Bagaimana kalau sekarang kita tukar? Kata Ansor, tukar apa ya Rasulullah? Uang yang saya kasih sama Quraisy, saya pindahkan nih untuk kaum Ansor. Tapi saya ikut pulang ke Mekah. Kan saya orang asli Mekah. Saya pulang ke Mekah, duitnya saya kasih sama orang Madinah. Atau biarkan mereka pulang dengan membawa harta ke Mekah. Watarji'una antum bi Rasulillah. Kamu pulang bawa saya ke Madinah. Ayo milih mana? Mau pulang bawa Avanza, mau pulang bawa Mercy, apa pulang bawa Rasulullah. Itu semua langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, pulang bawa Nabi. Lihat, kenapa dari situ mereka jadi orang benar? Karena melakukan perbandingan. Oh iya ya, besaran mana sih dunia dengan Rasulullah? Besaran mana sih kebahagiaan menggenggam harta dengan menggenggam tangan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Maka kata Ibnu Athaillah, orang hidup di dunia itu gitu Pak. La tatarakab faragal aghyar. Jangan nunggu, saya ntar aja sholatnya kalau udah tua. Kan gitu. Sekarang saya mau pilpres ini, saya mau jadi tim sukses, kalau gitu saya nggak usah ngaji dulu, izin sama kiai itu. Habib, afwan ya, ana bulan-bulan ini nggak bisa pengajian Habib. Kenapa? Ana dampingi capres. Itu kalau dikerjakan Pak, nanti pilpresnya udah selesai, Bapak nggak ngaji-ngaji lagi. Ayo, kita kan semua pernah Pak, malam Jumat bangun, alhamdulillah jarang-jarang gue bangun malam ini. Berarti Allah mau nyuruh saya untuk apa itu? Tahajud. Terus ngomong, tapi kan malam Jumat bukan cuma malam ini. Minggu depan, malam Jumat. Udahlah, minggu depan aja. Tidur Pak hari itu. Minggu depan bangun, gitu lagi. Masih muda ini, entar dah istiqomah tahajud kalau sudah apa itu? Tua. La tatarakab faragul akhyar. Kalau Anda mau berbuat amal soleh nunggu waktu luang, fa inna dzalika, yang model kayak gitu, yaqta'uka, akan memutuskanmu an wujudil muraqabati lahu, dari perasaan bahwa kamu itu sedang diawasi oleh Allah, fima huwa muqimuka fihi, dalam keadaan apapun yang Allah jadikan kamu. Orang Pak yang nunggu tua baru soleh, itu seakan-akan kalau muda itu nggak ada Allah gitu. Orang yang mau ngaji kalau nunggu sakit, itu seolah-olah kalau waktu sehat dia nggak butuh Allah. Orang yang kayak begini Pak, rusak batinnya, rusak yang ada di dalam jiwanya. Hatinya ini, kalau begitu terus Pak, maka dipenuhi sama apa ini? Al-aghyar. Kalau sudah dipenuhi sama al-aghyar, maka dia tidak punya celah di dalam hatinya untuk menerima nurun ilahi. Maka kita hari ini datang ke majelis ini bersyukur betul Pak.
di tengah-tengah hidup yang seperti hari ini masih mau datang pengajian itu luar biasa. Itu tandanya Allah sayang loh sama kita. Itu filsafat Jawa bagus Pak. Orang Jawa tuh punya filsafat. Ya, dulu guru saya itu Profesor Said Ramadan Buti bilang gini, orang soleh itu orang yang bisa al-khalwatu fil jalwati, orang yang bisa halwat di tengah-tengah keramaian dunia. Orang sering bilang kalau mau jadi soleh uzlah ke gua. Orang kalau di gua soleh pantas Pak, apa yang dilihat? Orang kalau hidup di uzlah di atas gunung, yakin gak hubud dunia? Kenapa? Yang dilihat monyet. Iya kan, yang dilihat pohon beringin. Yang dilihat kehidupan di atas gunung. Dia nggak lihat apa-apa. Jadi soleh wajar. Bapak kalau miskin zuhud pantas. Iya, iya kan? Ada orang, anak alhamdulillah Pak Ustadz sekarang bisa puasa Daud. Sehari puasa, sehari kagak. Kenapa? Duitnya juga begitu. Sehari dapat, sehari kagak dapat. Ya gue nggak dapat duit ya puasa. Lah ini bukan puasa Daudnya, bukan amal soleh Pak. Pantas. Tapi kalau di tangan Bapak ada duit yang banyak, Bapak milih untuk puasa Daud, itu namanya soleh. Kenapa? Karena duit itu berarti cuma di tangan Bapak, tapi tidak masuk ke dalam apa ini? Hati kita. Maka orang Jawa itu punya filsafat. Kata orang Jawa, sama ini ya, budaya dengan agama. Kalau sama-sama benar Pak, jalannya itu seiring. Al-khalwatu fil jalwati itu kalau pakai budaya Jawa, itu namanya topo ingrami. Topo itu bertapa, tapi di tengah keramaian. Ini aneh Pak. Orang kalau bertapa biasanya di gua. Orang kalau bertapa biasanya di mana itu? Di gunung. Tapi ada orang Pak, dalam bahasa Jawa, itu yang mampu bertapa di tengah keramaian. Itu kata sufi, itu namanya al-khalwatu fil jalwati. Orang yang punya kemampuan spiritual untuk melihat dan merasakan kehadiran Allah dalam keadaan apapun. Di pasar yang dilihat Allah. Kalau kita enggak. Di masjid, Allah. Keluar masjid, janda yang kita lihat. Lain. Ya kan? Kita di masjid, ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Keluar masjid, tukar sendal kita. Ya kan? Itu tandanya Allahnya tuh cuma ada di masjid Pak. Tapi di luar masjid kayaknya enggak ada siapa ini? Allah. Orang yang benar dalam keadaan al-aghyar itu, dia fokus kepada Allah. Maka orang sufi yang kayak gini itu Pak, itu tidak pernah memusingkan perwujudan mazharnya. Nih, saya mohon maaf nih. Orang sekarang Pak, itu ngelihat orang tuh soleh enggaknya itu dari casingnya. Kalau casingnya begini, orang soleh. Belum tentu Pak. Ya, belum tentu. Casing itu enggak menentukan. Ini saya ketemu beliau, Habib Syarif ini, lebih sering pakai pasukan peci hitam ini. Padahal Habib ini. Ya, tapi lebih sering pakai peci apa ini? Hitam. Itu kan ngajarkan, beliau tuh ngajarkan untuk jadi orang alim dan orang soleh itu bajunya ya sesuai perintah agama saja. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Mungkin di Jogja orang alim itu pakai belangkon. Dia mungkin pakai sarung Jawa, mungkin pakai baju beskap. Kenapa? Itu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Mazharnya itu enggak penting. Tapi yang penting apanya? Hatinya. Maka dulu Habib ya, saya punya guru itu, tarekat Sadiriyah. Itu rata-rata perlente Habib. Perlente betul, bajunya itu yang bagus. Sarungnya yang bagus, mobilnya yang bagus. Diomongin orang. Ini guru sufi apaan begitu? Itu Al-Imam Abul Hasan As-Sadili, Syekhus Sadili ya, itu pernah digitukan orang. Ini kiai apaan nih? Kok begini modelnya? Maka murid yang ngomongin dipanggil. Ayo, kamu sekarang keliling kota sama saya ya. Naik kereta kuda yang paling bagus. Sekarang mungkin Mercedes seri S itu. Dinaikin itu. Imam Sadili mobilnya kayak gitu Pak. Dinaikin. Sebelum naik gitu, muridnya dikasih tahu, pegang gelas ini ya, di dalam mobil. Diisi air Pak. Kata gurunya, kalau sampai tumpah, berhenti kamu jadi murid saya. Siap guru. Dia jagain air Pak. Naik Mercy. Keliling Pak ke HI, lihat Grand Indonesia, macam-macam. Diajak muter-muter. Begitu selesai pulang, balik ke Condet, ditanya sama gurunya. Enak nggak naik Mercy? Diam muridnya. Enggak guru katanya. Kamu tadi lihat Hotel Indonesia enggak? Kempensky itu kamu lihat enggak? Kamu lihat ini enggak? Enggak guru. Kenapa? Lah guru nyuruh ngeliatin gelas. Ya saya jaga betul guru. Kata Imam As-Sadili, Al-an waqad fahimta. Kamu sekarang udah ngerti kan? Saya pakai Mercy, tapi saya enggak pernah lihat Mercy itu. Yang saya lihat itu Allah. Saya hidup di kasur yang enak, empuk, tapi subuh-subuh bangun.
Kita udah tidur di pos hansip, nggak bangun-bangun itu, Masya Allah. Padahal tidur di pos hansip, keras banget kayunya, nggak bangun-bangun. Tapi ada orang yang dalam kemegahan dunia, dia tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengajian ini luar biasa, Habib. Ya, ini saya yakin namanya betul-betul Mahabbatul Aulia ini. Yang bisa ngaji mudawamah Ahad sore, itu wali beneran, Bang. Saya kalau Ahad sore itu biasa keluar sama anak-anak saya ngopi, ya. Biasanya jalan-jalan, baru kali ini, bener Habib, saya seumur hidup baru kali ini dapat undangan ba'da asar. Ya, nggak pernah saya dapat undangan ba'da asar kecuali kepepet di Sumatera mungkin. Itu juga nggak niat ngundang. Ngelihat saya duhur ada di sana, malam ada di sana, asarnya dibelokin. Tapi hari ini Pak, itu luar biasa. Maka Habib, saya apresiasi, senang. Saya sesuai perjanjian izin Habib ya. Karena saya ini punya mudawamah ngajar di Jatinegara Pak. Ba'da maghrib. Ba'da maghrib. Kebetulan 2 minggu ini sudah nggak ngaji Habib. Masih ingat kan ada Syali Jum'ah kemarin, saya harus ke Istiqlal. Jadi saya mohon izin, mudah-mudahan kita semua bisa selalu menjadi hamba Allah yang dibersami Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah selalu menyatukan kita dalam mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada zurriyah Rasulullah, meletakkan ajaran agama Rasulullah selalu dalam pandangan mata sepanjang jalan kehidupan kita untuk kemudian bertemu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum. Sebentar. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza. Semoga antum senantiasa sehat, afiat. Tapi apa yang beliau katakan benar. Bahkan kalau mau di screen capture, 50% dari yang saya undang atau yang ini, jawabannya itu, minta maaf Habib saya nemenin anak ke mall. Minta maaf Habib saya Ahad sore, karena Senin pagi ini mau belanja ini. Ya. Jadi memang berat, tidak mudah untuk bisa hadir di Ahad sore ini. Tapi ada satu juga, yang hadir aja tidak mudah. Kira-kira yang siapkan lebih mudah nggak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi alhamdulillah kita bisa hadir. Ya. Tadi saya bisik beliau, saya diundang ke Sadeng. Beliau bilang, hah Sadeng? Kebetulan Darul Rahman di Sadeng. Dia bilang, saya aja kalau mau ke Sadeng aja nggak pernah siang-siang bolong. Apalagi Sabtu ataupun Minggu. Pasti kalau nggak malam atau subuh sekalian. Saya bilang, iya saya juga tadi 4 jam. Padahal cuma 70 kilo. Sampai saya bilang, saya bisik beliau, itu bupati, pemimpin-pemimpin daerahnya kemana? Tadi pagi waktu saya berangkat ke sana juga macet. Di mobil saya tanya orang yang nemenin saya bilang, ini jahat, maaf kata, ini jahanam, saya bilang ini pemimpin daerah. Masyarakat penuh kayak begini, jalan macet gini. Dia bilang, Habib, tenang aja kok. Sebelum Habib laknat mereka, udah 2 yang dipenjara. Alhamdulillah. Karena saya bilang, masyarakat tidak komplain di jalanan macet kayak begini. Kita nggak bergerak loh. Jalanan kecil, mobil semuanya. 70 km ditempuh dalam waktu 3 jam. Kan konyol. Sudah 20 tahun lebih. Sudah seperti itu. Iya. Saya ke sana itu Habib dari tahun 88 Habib. Ya. Darul Rahman bangun di sana. Darul Rahman dari 82. Sudah ada di sana. Sudah ada di sana. Masih begitu masih aja. Kakak saya di sana. Jalannya nggak banyak berubah. Paling nambahnya itu sisi kiri semeter, sisi kanan semeter dalam rentang waktu 20 tahun. Lebih dari 82, 40 tahun. Jadi naudzubillah. Tapi ya alhamdulillah saya keburu juga. Alhamdulillah. Ya itu dia kalau niat. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kita jadi kalau emang kita niat kayak saya, maaf ini cerita, kemarin 4 majelis dari jam 6 pagi. Dapat semuanya. Saya baru pulang jam 1 dan saya harus siap-siap lagi ke Sadeng dari jam setengah 6. Abah Raud itu udah telepon saya. Habib datang kan? Insya Allah saya datang. Saya berangkat. Iya, kemarin 4. Pagi-pagi jam 6 sudah di Pondok Cabe sama Gus Baha. Jam 11 saya ada acara. Jam 1 saya ada acara. Jam 3 saya ada acara. Jam 7 malam saya ada acara. Jam 1 malam baru balik rumah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kalau karena emang satu yang kita kepengen ini, saya selalu katakan sama orang, kita ini terdiri dari 2, ada materi dan non materi. Kalau badan kita senantiasa wajib kita kasih makan 2 kali sehari, ya kan?
3 hari aja nggak kita kasih makan tuh badan, bagaimana? Bagaimana dengan jiwa? HP kita ini, orang nih punya penyakit. Namanya, saya suka bilang fakir listrik. Kemana-mana, mana colokan. HP-nya dia takut habis baterainya. Tapi jiwanya kering, jiwanya mati, dia nggak takut. Nah kita ini setelah, pertama ini majelis, ini punya cerita. Awalnya malam Jumat. Karena pada bilang, kayak tadi antum sempat bahas, orang kepengen beribadah, dipaksa beribadah. Nah generasi itu alhamdulillah udah biasa malam Jumat. Dan ibu saya ini, Ibu Salwa Syihab, kalau udah jam 9 malam dia bubarin orang. Pulang. Apalagi kalau ada perempuan, sudah malam. Nah jadi dia bilang, jangan, nah, dipindahin lagi. Hari apa? Kita coba sempat hari Sabtu pagi. Banyak juga yang komplain. Nah kita pernah coba hari Minggu, jam 10 pagi. Kenapa nggak pagi sekali? Pada belum bisa bangun. Adapun juga kita takzim sama maulidnya Kuitang. Nggak berani kita. Kuitang bubar jam 9, setengah 10. Ya udah saya bikin jam 10 sampai zuhur. Subhanallah COVID kita nggak tutup. Kita malah buat seminggu sekali. Malam. Kita buat seminggu sekali. Selesai COVID, capek juga kalau seminggu sekali. Saya nggak bisa kemana-mana. Kita buat 2 pekan sekali dan kita geser ke asar hari Ahad. Nah tapi kalau cerita masalah waktu ini, kalau memang alasan yang muncul, kapanpun dibuat, kalau emang nggak mau datang, dan satu sebenarnya. Maka kita selalu bersyukur. Jangankan untuk datang ke majelis, kita mau bisa sholat aja, setelah sholat itu kita bersyukur. Kalau Allah nggak gerakkan kita punya hati, nggak bisa kita sholat. Makanya ada ulama, saya pernah sholat di salah satu ulama, selesai sholat dia sujud. Itu saya kan nggak tahu, ini apa lagi nih? Apa nih dia nih? Kalau saya alhamdulillah, daripada saya bersangka aneh-aneh, saya tanya sama beliau. Saya bilang, maaf tadi kau sujud apa itu? Dia bilang, saya bersyukur 2 kali. Saya lihat 2 kali dia sujud. Ada apa? Saya bilang, kau sampai sujud 2 kali? Dia bilang, yang pertama, saya sujud, saya bersyukur kepada Allah. Bahwa saya masih bisa sholat. Saya masih mau dan saya bisa sholat. Yang kedua, sujud apa? Sujud saya minta ampun sama Allah. Karena apa? Ibadah saya masih kurang pantas. Ini kalau lagi orang tanya, wah itu bid'ah lagi, apa lagi? Ya kan niatnya apa? Ya tapi kan kita nggak fatwakan, cuma saya pernah melihat begitu. Saya alhamdulillah kalau sholat di belakangnya orang-orang soleh alim itu, saya suka dengerin betul. Ada nggak sisipan-sisipan doanya? Nanti selesai sholat, dia bilang, ente dengerin ya. Ya saya nyimak betul gitu. Saya khusyuk apa? Saya khusyuk. Mau lihat gerakannya apa, kan kita belajar. Wah mereka-mereka ini, apalagi yang alim-alim itu, pastinya punya dasar-dasar, nggak sembarangan dalam beragama. Ala kulli hal. Mudah-mudahan nggak kapok Ustaz. Amin. Ini Muhammad Faiz. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat faizin. Mendapatkan fauz, ya, kemenangan, kebahagiaan. Amin Allahumma. Kita punya kameramen juga ini, namanya Muhammad Faiz juga. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan jazak. Sehat. Kasidah. Nah, baca. Vero. Ini Vero ini pelaut. Alhamdulillah bisa hadir hari ini. Biasanya dia di laut. Kasidah. Jangan bubar. Jangan. Iya. Ayo kasidah. Amin. Oh, salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka innahu lil hadisil abibi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allah rahmata rabbi la yaqsimuha tadi ala hasabil isyani
سامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم والطف بأبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وانزل لي صحبي صلاتي منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورنت أزابت بالباني ريح الصبا وأطرب الإساءة للنساء بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يسلب في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم بأعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله يا الله 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 ونعم الولي وليها صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.